Selamat datang di Cahya, Cakrawala Parahyangan. Bersama saya Desi, kita akan menggali secerca inspirasi untuk pengembangan pribadi maupun komunitas Anda. Kali ini, kami akan mengajak para pemirsa untuk membahas tentang salah satu program studi baru di Unpar. Program studi baru ini merupakan program studi sarjana terapan bisnis kreatif. Program studi ini membekali para peserta dengan keterampilan dan pengetahuan untuk berinovasi dalam teknologi masa kini. Para mahasiswa yang belajar di prodi ini akan mendapat pengalaman langsung di lapangan terkait penggunaan dan penerapan teknologi digital di masyarakat. Hadir bersama saya hari ini, Ibu Elvi Maria Manurung dan Bapak Agus Hardiman, selaku dosen dan praktisi program studi sarjana terapan bisnis kreatif. Selamat datang Ibu Elvi dan Pak Agus. Terima kasih atas ketersediaannya. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Ibu Elvi dan Pak Agus bisa saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Desi sudah mengundang kami, saya dan Pak Agus untuk hadir di acara pagi ini. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elvi Maria Manurung. Saya mengajar di Unpar sejak tahun 1995 dan sekarang diberi tugas untuk menjadi ketua program studi bisnis kreatif. Bidang saya memang entrepreneurship, kalian saya di bidang manajemen kreativitas dan inovasi. Di sebelah saya, silakan Pak, mau memperkenalkan diri. Saya Agus Hardiman, sehari-harinya ya praktisi di bidang musik dan audio. Ya, jadi mungkin dulu saya pernah mengarang buku yang terbitkan Gramedia, belajar sendiri, dan Kekwo Pro Audio itu buku komputer musik pertama di Indonesia tahun 2024 tahun lalu. Jadi waktu itu belum biasa orang produksi musik pakai komputer di rumah, biasanya ke studio. Nah itulah buku saya yang pertama di rilis, lalu kemudian mungkin saya musik produser juga, membuat musik untuk beberapa artis, contohnya ada untuk Agnes Monica, saya jadi The Best Music Producer untuk kategori R&B di Anugerah Musik Indonesia Award, AMI Award. Nah kalau yang sekarang-sekarang ini banyak mengerjakan iklan musik, ya musiknya untuk iklan, misalnya Gojek, ya Gojek waktu 17 Agustus kemarin, terus company profile-nya Toyota, ya itu jadi lebih banyak itu praktisi, plus saya juga punya sekolah audio, ya Artsonika gitu. Jadi memang saya juga passionnya mengajar juga, makanya begitu ditawarin Bu Elvi untuk ngajar, ya saya sangat tertarik, apalagi alumni juga saya. Terima kasih Bu Elvi dan Pak Agus. Kita masuk ke pertanyaan ya. Fenomena bisnis seperti apa yang terjadi di dunia yang mendorong pendirian dari program studi sarjana terapan bisnis kreatif di Universitas Katolik Parahyangan? Baik, Bu Elvi. Ya, saya mencoba menjawab dulu ya, Mbak Desi. Nanti mungkin Pak Agus bisa melengkapi ya, karena kami tim intinya lah. Jadi kenapa kok program studi bisnis kreatif ini didirikan di Unpar? Karena memang udah saatnya gitu ya. Saat ini tidak ada bisnis yang berjalan secara konvensional. Bisnis saat ini harus berdasarkan kepada proses manajemen kreativitas dan inovasi gitu ya. Berdasarkan kreativitas dan inovasi. Jadi kalau kita ingat kembali pandemi COVID-19 ya Pak Agus ya, itu sebetulnya satu fenomena yang lumayan men-trigger ya, mendorong sehingga kemunculannya sudah makin pesat gitu ya. Mungkin kalau saya boleh ambil contoh ya, Amazon gitu ya, salah satu pionir toko buku digital online, itu munculnya kan 1994 ya. Tapi sekarang dia menjadi salah satu marketplace yang terbesar ya, pendapatan yang terbesar. Itu mungkin jadi contoh bagaimana bisnis itu tidak mungkin lepas dari teknologi informasi, yaitu digitalisasi ya, atau sekarang namanya AI ya Pak ya. Di dunianya Pak Agus mungkin udah lebih kepake gitu ya. Nah, jadi si program studi bisnis kreatif ini kenapa harus? Karena memang pasarnya udah ada gitu ya, penggunanya banyak. Udah gitu nggak bisa mengkotak-kotakan ilmu, Mbak Desi. Kalau dulu kan ada ilmu manajemen, ada ilmu bisnis gitu ya. Kemudian ada teknologi informasi. Nah, program studi ini sebetulnya menjadi
kumpulan dari berbagai ilmu tersebut diracik sehingga pas untuk kebutuhan bisnis saat ini, yaitu bisnis kreatif, bisnis yang mengandalkan kreativitas dan inovasi sebagai penggeraknya gitu. Jadi ada 3 kurikulum kami desain bersama praktisi, Pak Agus dan kawan-kawan ya. Pak Agus ini kebetulan temannya Pak Pascal, dosen informatika Unpar. Saya temannya Pak Pascal, temannya Pak Agus, saya temannya Pak Pascal. Jadi ketemulah kami di tim kurikulumnya bisnis kreatif gitu. Sepertiga dari kurikulum kami itu teknologi informasi, karena nggak mungkin seorang pebisnis, entrepreneur tidak menguasai teknologi informasi, dan dia pasti akan ketinggalan terus ya. Yang kedua itu adalah kreativitas dan inovasinya, karena produksinya kami bukan, kalau di ilmu manajemen yang biasa kan ada 4 fungsi ya, ada produksi, ada keuangan, marketing, sama pemasaran. Pemasaran tuh marketing ya, maaf. Saya ulang ya, produksi, keuangan, pemasaran, sama HRD ya. Nah, kalau produksinya di zaman konvensional, bisnis konvensional, itu yang terbayangkan adalah produk yang tangible gitu ya Pak Agus ya, yang kelihatan wujudnya. Sedangkan kalau zaman sekarang, bisnis saat ini, produksinya bisa juga ide kan. Ide kreatif itu menjadi sebuah bentuk produksi juga. Nah, di kurikulumnya kami tuh ada mata kuliah yang namanya desain produk. Nah, tapi desain produknya nggak sama tuh kayak di universitas lain ya. Desain produknya bukan yang tangible tapi ide gitu. Jadi ada perancangan produknya, ada penciptaan konten brand kreatifnya ya. Nanti ini bidang Pak Agus dan teman-teman dari praktisi yang mengisi. Itu yang 2/3-nya yang lain lah. Yang terakhir adalah proses bisnisnya gitu. Jadi mahasiswa kami juga tentu harus diperlengkapi dengan ilmu manajemen bisnisnya, terutama mungkin keuangan ya Pak Agus ya, karena orang kreatif biasanya nggak tahu harus jual berapa produknya. Harus juga dia pinter ngitung harga pokoknya gitu kan, biar nggak rugi ya. Tadinya terlalu baik. Jadi rugi kan. Sama haki. Nah, haki juga paling ini ya Pak Agus ya. Kekayaan intelektual. Betul. Movie maker kayak Mbak Lala Timothy, Mas Joko Anwar, Mas Gari Nugroho itu paling sering melontarkan isu tentang hak kekayaan intelektual. Mereka juga akan menjadi dosen praktisi di bisnis kreatif. Jadi seperti itulah kira-kira program studi bisnis kreatif itu kenapa harus muncul, dan dia kami pastikan pasti beda lah, nggak seperti program studi lain yang namanya sama atau mirip ya dengan yang Unpar punya. Oke, Pak Agus mungkin mau jadi memang betul sekali kata Ibu Elvi. Jadi industri terbesar di dunia ini ada 2, film dan game. Dari apapun industri lainnya kalah sama game. Yang paling nomor 1 sebenarnya game. Game itu menghasilkan berapa ratus triliun dolar ya, bukan rupiah. Baru film. Nah, itu semua kan produk kreatif. Ya, termasuk mungkin penciptaan karakter atau pembuatan musik. Dan apalagi sekarang sebenarnya tuh film-film kayak Hollywood itu yang ngerjain bukan orang Hollywood, ngerjain tuh orang Indonesia, orang Asia. Yang kalau kita lihat film Marvel misalnya, kredit title-nya itu ada orang Indonesia itu. Mungkin dia cuma kerjain 5 menit dari film itu, tapi 5 menit itu kerjainnya bisa 6 bulan. Karena animasinya sangat kompleks kan itu, bukan yang ece-ece. Atau musiknya juga di-sub juga, jadi nggak murni kerjaan Hollywood gitu. Jadi ya kita berpikir udah saatnya Indonesia juga punya, bukan sekedar jadi tukang jahit. Kalau sekarang jadi tukang jahit, yang dapat nama Hollywood lagi. Ya, kita pingin nanti dari Unpar ini lulusannya ada yang punya karya, akhirnya ya bisa melawan Hollywood dan Bollywood gitu. Ya, nah itu kan yang sekarang film misalnya Hollywood, Bollywood ya. Kalau games kan udah banyak developer game dari Indonesia ya. Jadi itulah yang kita persiapkan agar mereka nanti
pas terjun di dunia itu siapnya bukan hanya secara teknikal produksinya, tapi secara manajemen, ya kayak Bu Elvi bilang tentang keuangannya, jadi bisa paham semua, itu kira-kira. Oke, baik. Langkah apa nih yang udah ditempuh sampai saat ini dalam membentuk program studi sarjana terapan bisnis kreatif ini? Baik, sekali lagi kami jawabnya nanti gantian ya, Mbak Desi ya. Kalau dari segi kurikulum tentu saya dibantu sama Pak Pascal, lalu ada dari dosen TI juga ya, Bu Katrin dengan Ibu Monika Tanara, lalu Pak Agus dan kawan-kawan ya dari praktisi ya. Pak Roni, Pak Indra. Pak Indra, mohon maaf, Kus Pratama namanya ya. Suka lupa, suka kebalik-balik. Itu juga beliau salah satu desainer produk. Dia sebetulnya S2-nya sih dari Jerman tuh apa ya, otomotif ya kalau nggak salah. Tapi ke Indonesia sekarang punya bisnis di Malaysia. Jadi para praktisi dengan akademis ini sudah merancang kurikulum yang pas dengan industri kreatif dan ekonomi kreatif saat ini gitu ya. Nah tentu harapan kami mahasiswa yang nanti masuk ke program studi kami bisa menjadi seorang content creator seperti Pak Agus ya. Kreatif. Pak Agus ini kalau boleh saya perkenalkan, beliau ini kreatif content creator, iya ya Pak ya. Kemudian kreatif advertiser karena pembuat jingle iklan ya. Kemudian YouTuber. Apalagi Pak, ada yang kurang? Ya edukator lah. Edukator. Pembuat ya. buku-buku edukasi. Jadi seorang pemilik ide kreatif kayak Pak Agus ini bisa membuat berbagai inovasi kan ya. Yang tadi beliau sebut, ya sampai saat ini desain kurikulumnya sudah jadi dan kami baru menerima angkatan pertama ya. Puji Tuhan sudah ada mahasiswa. Nah mungkin kedepannya kita masih terus mencoba kerjasama terus dengan berbagai pihak. Kalau yang sudah MOU, kami punya ini mitra Artsonica sebagai audio recording ya Pak ya. Karena nanti kan produksinya ide ya. Audio production. Kemudian kami juga dengan GIPI ya, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kemudian ada selain Artsonica tuh kemarin apa lagi ya? Beberapa movie maker di Jakarta tuh menyediakan production house-nya juga sebagai tempat magang gitu. Jadi Garin bro. Ya betul. Movie production-nya Mas Garin, Mbak Lala Timothy, dan teman-teman gitu. Jadi sampai saat ini kurikulumnya udah pas sesuai kebutuhan zaman. Kemudian tenaga pengajarnya juga kebanyakan dari praktisi. Puji Tuhan kayak Pak Agus juga mau ya jadi dosen Unpar meskipun CEO. Ya segitulah Pak ya, tahu ya. Seneng aja. Seneng aja karena dia senang berbagi ilmu. Lalu labnya bukan hanya dibatasi lab fisik di Unpar, tapi juga lab di lapangan seperti tempatnya Pak Agus gitu. Itu sih yang sudah kami lakukan. Pak Agus mungkin mau melengkapi? Ya itu mungkin. Sama ya. Sementara itu. Oke, bagaimana nih perkembangannya hingga saat ini? Hal-hal baik apa saja yang perlu terus dikembangkan setelah program studi Sarjana Terapan Bisnis Kreatif ini berdiri? Ya, sebetulnya ini ada sedikit ini ya, keajaiban juga mungkin ya dari Tuhan ya. Jadi kami izin operasionalnya baru turun pas di USM 3 sebetulnya. Jadi secara waktu memang kritikal banget ya untuk menyebarluaskan. Ini Unpar udah punya nih program studi bisnis kreatif, timingnya agak kurang pas gitu rasanya ya. Tapi ya ternyata dengan waktu yang terbatas masih ada lah beberapa mahasiswa yang kemudian melamar. Biasa kalau di Unpar mas seleksi ketat ya. Jadi dari semua yang mendaftar nggak semua diterima, separuhnya kurang rasanya ya. Tapi ya puji Tuhan udah ada satu kelas. Sejauh ini sih animo pesertanya cukup antusias ya. Iya. Kemarin saya sempat jadi dosen tamu di kelasnya Bu Lilian ya. Oh, industri kreatif ya. Industri kreatif. Jadi ya mahasiswanya sangat responsif, sangat antusias. Jadi udah dikasih sharing itu. Pertanyaannya nggak ada habis-habisnya. Iya, kritis-kritis ya Pak kritis, ya? Enak, senang. Iya, jumlahnya agak terbatas, tapi mereka semuanya memang memilih
yang memilih program studi bisnis kreatif itu memang yang ingin menjadi yang tadi disebutkan ya, profil lulusannya itu ya, pengen jadi seperti Pak Agus mungkin ya, creative advertiser, creative content creator, lalu mungkin bikin company profile ya kayak tadi Pak Agus, bikin brand sendiri juga bisa, atau membuat production house sendiri gitu. Nah, metode belajarnya juga memang kami sempat rapat kan di awal semester. Ini gimana ya cara ngajar anak-anak supaya kreatif gitu, supaya muncul terus. Jadi kami punya model yang nggak seperti mungkin di prodi atau fakultas lain. Saya kurang tahu ya Pak, prodi lain menerapkan hal ini. Dari awal sih kami udah lebih banyak gamesnya gitu. Game based learning. Kami ingin mahasiswa itu jangan stres karena harus menghafal gitu ya. Tapi lebih bagus kalau mereka itu ngerti apa yang mau dipelajari dan suka gitu. Nah, supaya menumbuhkan rasa itu, kami pakai metodenya lebih banyak interaktif gitu, sama games based learning ya gitu. Jadi hampir semua UTS-nya juga bikin itu ya Pak ya, karya kreatif gitu. Dari semester 1 memang udah diajarkan seperti itu. Sehingga nggak ada essay lagi nulis. Nggak ada menghafal, apalagi nggak. Ya supaya ide-ide kreatifnya itu tumbuh dan berkembang gitu. Ya mudah-mudahan antusiasme ini bertahan ya sampai akhir ya. Gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Pak Agus mau menambahkan? Ya mungkin itu ya. Memang tugasnya agak berat karena yang di dunia bisnis kreatif itu sangat luas ya. Luas sekali, tapi harus dijadikan kurikulum di yang ini yang di Unpar ini kan. Jadi ya pinter-pinternya kita itu. Ini kan belum ada nih program studi ini sebelumnya di universitas lain gitu ya. Jadi Unpar tuh sebagai pionir yang pertama gitu. Nah, ada nggak tuh tantangan yang ditemui dalam pembentukan program studi ini? Ya, mungkin sedikit mengklarifikasi ya Mbak Desi. Sebetulnya udah ada sih. Yang saya tahu tuh 2 ya. Kalau nggak salah UI sama UGM atau sama universitas mana ya yang terkenal itu, yang saya ingat sih UI ya. UI itu 2022 launching. Tapi kami di tim udah mempelajari desain kurikulumnya gitu. Jadi kalau membandingkan misalnya UI sama ITB kan udah punya SBM ya, udah lama. Ini kan lulusannya bisnis kreatif itu disebut sebagai seorang creative planner, entrepreneur yang kreatif. ITB udah punya duluan sih kewirausahaan gitu. Tapi fokusnya beda gitu. Kami juga melakukan studi universitas di luar negeri, namanya Queensland ya Pak ya, Queensland University of Technology. Dia juga punya Creative Industry Bachelor. Tapi dari semua yang kami pelajari itu fokusnya belum ada yang istilahnya tuh matching ya sama kebutuhan dunia bisnis saat ini yang tadi Pak Agus bilang ya. Dengan berbagai hiruk-pikuk perkembangan teknologi, tentu dunia industri kreatif ini harus terus berkembang kan. Kayak misalnya ya, kalau dulu makanya tadi saya sebut Amazon, saya lupa kasih contoh. Dulu kan kita nonton harus ke bioskop ya, ke Cinema XX1 misalnya gitu. Sekarang kan udah enggak, nonton drakor kan bisa di HP, bisa di layar laptop ya, komputer, bahkan di TV di rumah juga bisa gitu. Itu kan OTT ya namanya ya, bagus ya, over the top-nya tuh ya. Ada Disney Hotstar, ada Netflix ya, banyak lah, HBO ya kan. Nah itu yang saat ini sedang diupayakan juga oleh teman-teman movie maker tuh, pengen Indonesia punya dong satu channel yang kita nggak usah harus bayar ke platform yang lain kan, yang OTT itu kan. Nah ekosistemnya yang harus dibuatkan. Nah prodi kami fokusnya ke sana gitu. Itu yang mungkin belum dimiliki oleh prodi sejenis lain yang sudah ada. Tapi memang masih langka juga sih. Jadi kalau tadi Mbak Desi bilang ini pionir di Indonesia ya, mudah-mudahan iya ya. Jadi tadi saya menambahkan juga yang Amazon itu ya. Mohon maaf suka lupa aja. Amazon itu kan dulunya jualan toko buku online. Terus ke video. Dia kenapa kok inovasi gitu ya kan? Kita harus cari tahu ya rahasianya apa sehingga
bisnisnya itu sangat berkembang dan selalu merajai nomor 1 lah gitu dari segi cuan ya. Karena bisnis kreatif itu adalah intinya bagaimana menghasilkan cuan dari ide kreatif gitu kan. Yang saya pelajari dan teman-teman di tim, ternyata Amazon itu bisa memangkas rantai distribusi karena ongkos transport dan distribusi itu kan yang terbesar ya. Jadi kalau misalnya ada kita nih di Indonesia mau pesan buku ke Amazon, dia kan nggak punya warehouse, nggak punya gudang, tapi dia banyak key partners tuh di seluruh dunia. Bahkan sekarang dia punya Amazon Publishing gitu loh, dan sekarang punya juga Amazon film dan music itunya ya, industrinya gitu. Jadi dia beli tuh. Akhirnya kalau misalnya dari Jakarta pesan buku, nggak usah dari Amerika kirimnya, dari Singapura aja yang lebih deket gitu. Itu kan motong biaya tuh. Jadi dengan harga yang kompetitif, dapat barang yang bagus, yang asli, murah gitu ya, dan kemasannya juga aman gitu. Kan tentu orang jadinya percaya dan jadi banyak beli kan. Apalagi sekarang merambah ke dunia tadi yang Pak Agus bilang saat ini tuh film sama animasi games ya yang paling. Nah, kami tuh cita-citanya juga ke sana gitu loh. Belajar dari semua bisnis kreatif yang saat ini muncul, prodi ini juga didirikan untuk mengarahkan lulusannya bisa membuat inovasi seperti yang tadi ya, contohnya yang paling mudah ya Amazon lah gitu. Mungkin Pak Agus mau nambahin. Tadi tantangan ya. Kalau tantangan mungkin mindset orang Indonesia tuh masih bahwa profesi itu adalah dokter atau ahli hukum atau manajer ya. Tapi saya melihat suatu titik positif karena apa? Karena sekarang orang tua yang sekarang itu yang nanti menyekolahkan anaknya ke Unpar udah pasti bukan bayar sendiri kan mahasiswanya. Itu udah generasi transisi antara generasi zaman dulu sama generasi yang modern kan. Jadi ya saya banyak kasus yang orang tuanya begitu tahu anaknya mau di kreatif, itu masih SMP, dia udah langsung konsultasi. Pak Agus, saya mau sekolahin anak saya sampai kuliah di luar negeri di bidang ini, kreatif. Jadi itulah prototipe ya, bukan tipikal orang tua sekarang. Udah menyerahkan ke anaknya, nggak kayak kita dulu kan, kamu harus jadi apa, kamu harus jadi apa. Jadi terbuka anaknya suka di mana, dan kebetulan memang banyak anak yang udah pinginnya ke situ. Apalagi mungkin kalau zaman sekarang ditanya anak kecil mau jadi apa, YouTuber kan. Lama itu kayak absurd gitu ya, tapi sebenarnya maksudnya itu bukan YouTuber, maksudnya jadi content creator maksudnya. Ya, cuman mungkin lihat YouTuber kok enak banget. Nah, itulah yang kita pingin tangkap. Tapi mungkin tantangannya itu mindsetnya mungkin masih ada yang bingung, ini belajar apa sih, kita mau jadi apa sih gitu. Tapi sebenarnya itu buktinya udah ada di luar sana dari industri film, industri game, ya atau industri konten kreator dan sebagainya. Ya itu semua yang akan kita persiapkan. Gitu. Betul. Mungkin sedikit melengkapin lagi. Jadi merubah mindset itu kayaknya tantangan saat ini ya, karena masih yang masa transisi dari yang jadul gitu ya, yang harus jadi apa, dokter, insinyur, lalu polisi ya kan, pemain sepak bola. Nah, sekarang bagaimana membuat mindset baru bahwa menjadi seorang pebisnis kreatif atau creative planner itu juga menghasilkan cuan ya, dan itu juga bergengsi gitu loh. Nah, kadang itu sih tantangannya. Dan juga pasarnya bukan lokal aja kan, itu kita bisa di kamar datang ngerjain proyek dari Amerika, dari Eropa apa. Betul, bisnis. Sama orang lihatnya lu nggak kerja ke kantor gitu kan biasanya, tapi justru itulah yang nanti profesi yang akan banyak bermunculan. Ya, karena kan bisnis udah borderless ya, jadi hampir tidak ada kemustahilan lah. Orang di Jepara misalnya yang dulu bikin ukir-ukiran, bisnisnya misalnya ke Amerika atau ke Eropa gitu kan, udah sangat mudah ya, sudah sangat dipermudah. Merubah mindset, betul, itu yang menjadi tantangan kami. Tantangan terbesarnya jadi merubah mindset masyarakat. Masyarakat secara umum. Ada nggak nih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa terkait program studi sarjana terapan bisnis kreatif ini?
Agus dulu mungkin. Dulu, Bu. Kita jadi saling Sambil mikir soalnya. sambil mikir ya. Ya, karena kami dari tim dari awal istilahnya melahirkan ya. Iya. Melahirkan prodi ini, tentu kami ingin masyarakat umum tahu bahwa Unpar sekarang sudah punya program studi bisnis kreatif yang lulusannya itu bisa menjadi seorang creative planner. Bukan hanya kerja untuk orang lain, untuk perusahaan tertentu, tapi juga bisa menciptakan kerja untuk orang lain. Seorang creative planner itu pekerjaan yang mulia ya Pak ya. Bisa mengedukasi orang lain juga gitu, menghibur ya, membuat pengetahuan yang baik, dan juga tentu saja menghasilkan income yang lumayan gitu ya. Jadi silahkan teman-teman yang mendengarkan acara ini, daftarkan diri Anda jika masih di kelas 12 SMA ya, atau ada yang pengen mendaftar, silakan. Kami sangat terbuka dan sudah mulai buka pendaftaran ya Mbak Desi di PMDK Gelombang 2 kalau nggak salah. Mungkin itu aja dari saya. Pak Agus. Terima kasih. Cukup. Loh, tadi katanya masih mikir. Jadi closing udah pas tuh. Tapi menarik banget ya, maksudnya kalau saya boleh kuliah lagi, saya pengen kuliah lagi sih. Ayo, Bro. Karena memang ini kan nggak teori banget, Nggak. tapi Ya. praktek gitu, lebih Ya. banyak prakteknya Fun. gitu. Betul. Bahkan saya sempat baca sih sekilas itu 70% tuh praktek kan. Betul. Terus kayak tadi Ibu cerita ada gamesnya, ada ininya, yaitu mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang itu cocok banget sih, dan kayak karena kan sekarang kayak aduh males, nggak mau kuliah yang ada hitungannya, Iya. atau nggak mau kuliah yang menghafal atau apa gitu. Ini cocok banget Betul. sih. Jadi Terima kayak semoga ini bisa jadi pionir pilihan mungkin untuk para orang tua dan adik-adik untuk kuliah nanti di sini. Betul. Terima kasih Bu Elvi dan Pak Agus atas Sama-sama. bincang kita hari ini. Semoga pembicaraan kita tadi dapat menambah wawasan bagi para pemirsa. Bagi para pemirsa yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program studi sarjana terapan bisnis kreatif, dapat mengaksesnya melalui website di unpar.ac.id, atau mungkin dapat membaca di website majalah Parahyangan kuartal 4. Di sini ada tema majalah kita mengenai program sarjana terapan, apa kelebihannya, dan juga ada tulisan dari Ibu Elvi beserta tim, mungkin dapat dibaca. Saya Desi, pamit undur diri, sampai bertemu di episode Cahya selanjutnya. Bye.